Halo Sobat pencinta Donghua, kali ini kita akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens Benua Kaisar. Cerita dan video ini diambil dari channel Nobarta. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setengah bagian atas lembah di luar dunia ilusi sangat sempit, dan jumlah orang yang melewatinya adalah yang terbanyak. Karena pengaruh tanda bulan sabit pada bulan darah, banyak orang tidak dapat mengendalikan perasaan gelisah untuk bertarung dan mereka melambaikan pedang mereka. Mengasah keterampilan bertarungnya terhadap orang yang lebih lambat di depan mereka. Dalam cahaya pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, mayat terbaring di tanah, darah mengalir ke sungai dan lembah bergetar. Warna Loes berubah karena darah merah basah. Bulan darah menjadi lebih merah dan lebih halus karena darah. Sungai kering mengalir lagi karena suntikan darah. Darah itu seperti neraka. Soyan diam-diam menyaksikan adegan ini, dan kemudian melambaikan tangannya sampai kemerahan yang tenang di matanya bersinar. Mereka bertiga berjalan bersama. Hanya bisa pergi dengan berjalan dan tidak ada yang berani terbang ke atas. Karena setiap orang yang terbang akan terlempar oleh berbagai teknik pertempuran menjadi kembang api di udara. Melihat darah memercik di sepanjang jalan, 3 kaki kelompok Shoyan mulai tergesa-gesa. Mata merah di matanya berangsur-angsur menebal dan dingin. Berbalik di tikungan di puncak gunung ada platform batu besar di sudut. Terlihat 3 manusia berambut biru dengan pedang berdiri di tungkai patah bernoda darah. Mereka terengah-engah dengan nafas. 3 orang ini merupakan orang yang baru saja lolos dari pertarungan. Ketika mereka melihat kelompok Shoyan niat membunuh, bangkit lagi dan tanpa ragu-ragu untuk menyerang. Melihat 3 Blue Meizu yang bergegas menyerang, Shoyan menghela nafas dan tangan kanannya secara bertahap diperketat. Dia akan menyerang jika mereka akan semakin dekat. Jing Wuchen tiba-tiba melesat dengan sangat cepat. Tangan kanannya yang panjang mencengkram leher Blue Meizu yang terlemah dulu. Blue Meizu itu rupanya tidak mengharapkan kecepatan Jing Wuchen begitu cepat, dan tidak memiliki kesempatan menghindar sampai lehernya terjepit. Dengan satu pukulan dari Jing Wuchen, tubuh Blue Meizu itu dibanting ke tanah dengan menyedihkan. Pisau itu jatuh dan lelaki itu pergi dengan tergesa-gesa. Mereka yang memiliki hubungan dengan putri kedua Kuildan memang tidak sederhana. Gumam Shoyan, apakah kamu mulai mendebak-debak identitasku? Ucap Jing Wuchen. Jangan gugup, aku hanya ingin tahu, tidak ada yang lain. Ucap Shoyan. Sejujurnya Shoyan benar-benar ingin tahu tentang identitas Jing Wuchen. Dia sangat aneh dalam pakaiannya dan terlihat sangat ceroboh. Dia bahkan memiliki kebencian mendalam terhadap kedua putri Kuildan. Pasti ada cerita di balik semua itu. Mata Shoyan menatap cerah ke Jing Wuchen. Tampak sangat tulus dengan pertemanan ini. Ya, aku akui bahwa aku tersentuh oleh matamu yang murni dan tanpa niat buruk. Ucap Jing Wuchen. Baiklah, aku akan berbagi kisah kepadamu. Awalnya aku tidak sepenuhnya percaya pada siapapun. Namun aku akan bertaruh lagi hari ini. Aku lahir di daratan Dodi. Ayahku adalah ras manusia dan ibuku adalah ras iblis. Aku mewarisi darah ayahku dan dikirim ke benua lebih rendah setelah kelahiran. Sayangnya fisikku secara bertahap terasa sangat aneh. Meridianku telah kacau sejak lahir. Aku biasa bertahan hidup bisa dikatakan keajaiban. Apalagi untuk berlatih keterampilan apapun. Tetapi karena ini aku dapat melakukan perjalanan keliling benua. Secara kebetulan aku mendapatkan beberapa petualangan dan perlahan-lahan menjelajah. Aku keluar dari jalur kultivasiku sendiri. Jadi akan lebih baik daripada orang-orang dari tingkat yang sama. Setelah menerobos ke tingkat Dodi, aku kembali ke benua Dodi. Tetapi pada saat ini kedua orang tuaku telah meninggal. Dengan bakatku aku mendapat perhatian dari para penatua dan terdaftar sebagai salah satu jenius kunci. Pada saat itu hidupku terasa sempurna. Aku mempunyai wanita yang aku cintai dan hidup dengan kebahagiaan. Tapi semua ini berubah total saat pesta ulang tahun Tuan Muda Danding. Kamu seharusnya bisa menebak hal selanjutnya. Ucap Jing Wuchen.
Tetapi Xiaoyan tahu bahwa kepahitan itu jauh di luar imajinasi. Dia bertanya dengan lembut, "Siapa Danding itu? Dan apakah dia membawa kekasihmu pada saat hari pesta itu?" tanya Xiaoyan. "Danding adalah jenius pertama Quildan, juga merupakan seorang teman lamaku. Tentu saja status teman hanya pada saat itu, pada saat dia membawa kekasihku di depan mataku. Tentu saja aku tidak terima. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Danding, aku masih meninggalkan beberapa bekas luka. Danding mempunyai segalanya, baik itu kekayaan atau latar belakang. Aku tidak dapat dibandingkan dengan Danding. Di bawah kekayaan dan latar belakang Danding, kekasihku dengan cepat memilih Danding. Karena pertengkaranku dengan Danding, aku akhirnya diusir oleh para tetua klanku. Mereka takut oleh kekuatan yang dimiliki oleh Danding. Tidak ada yang mau menentang raksasa seperti Quildan. Aku sepenuhnya mengerti mereka. Aku akhirnya mengerti bahwa Danding adalah cucu dan Dian. Dia berteman denganku karena hanya menginginkan kekasihku. Sungguh kenyataan yang konyol," ucap Jing Wuchen. "Kalau begitu kau berencana untuk bertahan seperti ini?" tanya Xiaoyan melihat perilaku Wuchen yang tidak tahu malu. Xiaoyan sedikit prihatin. Jenius yang dulunya seperti badai dan tidak ada yang bisa menahannya sekarang seperti ini. Tentu saja ada dorongan hati. Kalau tidak, itu bukan gaya Tuan Wuchen. Hanya di depan raksasa Quildan amarahku seperti telur yang mengenai batu, ucap Jing Wuchen. Mata Wuchen menunjukkan ketidakberdayaan. Dia memandang ke lembah yang jauh, matanya sedikit menyipit. Danding, untuk menunjukkan kebaikan di depan wanita itu, dia tidak membunuhku. Aku meninggalkan kota dengan sedih, dengan luka hati yang sangat dalam, ucap Jing Wuchen. Wajah Wuchen berangsur-angsur menjadi gelap. Meskipun banyak hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga Danding telah mempermalukan tuan muda ini, dan dia harus membayar harga untuk itu, ucap Jing Wuchen. Pembukaan hutan ilusi kali ini merupakan kesempatan bagus, atau ini satu-satunya kesempatanmu untuk membalas. Tetapi kamu juga tidak menyangka bahwa saudara perempuan Danding datang kali ini. Mungkin masih ada kesempatan. Di sini tidak peduli siapa itu bisa meredakan rasa sakit yang kamu derita, ucap Xiaoyan. Saya bersyukur bertemu Anda, dan sekarang saya dapat melindungi Anda. Jadi saya tidak akan menjadi anjing yang menggigit dan bahkan menarik Anda ke dalam jurang terjal, ucap Jing Wuchen. Jangan bicara tentang ini. Sebutkan kekuatan apa yang kamu miliki sekarang, tanya Xiaoyan. Saya pergi ke organisasi misterius. Organisasi yang sangat besar tetapi mempunyai sisi gelap dan terdegrasi oleh orang luar. Jadi saya tahu banyak tentang sisi gelap benua ini, dan saya bisa memeriksa banyak kekuatan, ucap Jing Wuchen. Dia tiba-tiba sadar oleh sesuatu. Segera dia berkata lagi, "Hei, kamu menuntutku untuk menceritakan organisasi yang aku masuki. Aku tahu kamu penasaran dengan organisasi yang aku masuki. Tetapi aku tidak bisa bercerita lebih jauh," ucap Wuchen. Ide Xiaoyan disadari oleh Wuchen dan Xiaoyan merasa sedikit malu. Tiba-tiba kekuatan jiwa Xiaoyan merasakan 5 nafas mengarah ke sisinya. Segera dia berdiri dan berkata, "Sepertinya ada masalah yang sedang mendekat," ucap Xiaoyan. Jing Wuchen menoleh dan melihat 5 sosok terbang ke arah mereka bertiga. Xiaoyan dan Longyan saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing. Tentu saja dua Xiaoyan tidak akan membiarkan Jing Wuchen bertarung sendirian menghadapi 5 orang yang datang itu. Segera mereka berdua menyusul bergegas ke depan. Orang yang datang itu gelap dan seperti besi, dengan tubuh yang sangat pendek dan otot-otot yang tinggi. Mereka adalah suku iblis besi yang pandai menempa di antara iblis. Pertahanan fisik mereka lebih kuat dan senjata mereka lebih kuat daripada ras biasa. Aku pikir kamu masih memiliki sedikit nurani, dan kamu tidak meninggalkan Tuan untuk melarikan diri, ucap Jing Wuchen berbalik untuk melirik Xiaoyan dan Longyan yang mengejar. Xiaoyan menyamping menghindari palu yang datang dari udara, dan menghancurkan besi iblis di tangannya. Dada suku iblis itu sedikit mati rasa dengan serangan keras dari Xiaoyan.
Dia dengan cepat melirik Xiaoyan dan berkata, "Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada yang kita perkirakan," ucap orang suku besi itu. Tetapi kata-katanya yang baru jatuh dalam sekejap mata dia melihat pemandangan yang menegakkan matanya. Dia melihat bahwa naga besar yang pertama datang dia adalah Longyan. Tubuh naga Longyan dengan cepat membungkuk menempel pada palu berat yang jatuh beberapa inci di atas kepala mengenai kaki suku iblis besi dalam posisi yang hampir horizontal dengan tanah. Kemudian kekuatan petir naga Longyan tergantung di lengan kanannya menembus leher suku besi menjadi abu. Setelah pukulannya berhasil membunuh satu nyawa, Longyan tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya bergerak dan menargetkan kepala suku iblis besi lainnya. Dengan sambaran petir emas yang mengerikan, tulang dari suku iblis besi itu terdengar suara patah dan jatuh ke genangan darat tanpa nafas. Melihat kekuatan perkasa Longyan, Xiaoyan melesat mengaktifkan teknik langkah cahaya. Dia menyeberang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Detik berikutnya Xiaoyan muncul memukul punggung suku iblis besi lainnya. Dengan serangkaian suara retak yang renyah terdengar, suku besi iblis yang menanggung serangan itu tubuhnya jatuh puluhan meter sebelum masuk ke genangan darah dengan keras. Xiaoyan bahkan tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui hasilnya. Jing Wuchen melihat bahwa klan iblis besi berakhir dengan sangat menyedihkan. Dia menatap Xiaoyan dan Longyan dengan sangat tercengang. Xiaoyan melangkah keluar dengan satu pukulan. Memukul ke depan dengan satu kepalan membuat suara keras berdesakan dengan udara. Kepalan tangan Xiaoyan menghantam perisai yang dipegang oleh orang di depannya. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, perisai itu hancur dan orang di baliknya berubah menjadi kabut darah. Tubuh Xiaoyan telah mengalami penempaan dari 3 api langit. Setelah memiliki darah suku iblis, tubuh Xiaoyan sudah sekuat baja. Di mana rata-rata dao di bintang 4 tidak akan mampu menanggung kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan terus mengerahkan kekuatan di kakinya dan berdiri melawan ke-6 pria itu. Hanya dalam sekejap mata Xiaoyan sudah di depan pria dengan kapak besar. Xiaoyan memukul pria itu dengan keras dan saking kerasnya hingga berubah menjadi kabut darah. Xiaoyan tidak berhenti dan memandang pria berjanggut di depannya dan sekali lagi melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Pria janggut itu merasakan tekanan kuat hingga membuatnya merasa ketakutan yang hebat. Secara naluri dia melambaikan tongkat untuk memblokir kaki yang menyapu ke arahnya. Tongkat tebal itu muncul duri-duri yang dipenuhi oleh racun. Melihat kaki Xiaoyan akan mengenai duri-duri ini, tombak panjang Longyan melesat ke arah duri-duri dan meledakkan pria berjenggot. "Kerja bagus, Longyan," ucap Xiaoyan melihat Longyan melemparkan tombak tepat waktu. Mendengar pujian Xiaoyan, Longyan tersenyum dan auman pelan keluar dari tenggorokan Longyan. Mendengar auman Longyan, tubuh keempat orang tiba-tiba menegang. Dengan ayunan lengan seperti tombak, Longyan mengambil kesempatan untuk menusuk salah satu dari mereka. Dalam beberapa pergerakan, total 4 orang dihabisi oleh Xiaoyan dan Longyan. Segera ketiga orang memandang Xiaoyan dan Longyan dengan mata ngeri. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka mundur dengan kecepatan tinggi. Anda ingin lari ketika tidak bisa menang? Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di benua ini? Ucap Xiaoyan. Tombak emas keluar dari udara tipis. Longyan mengunci rambut abu-abu dan melesatkan serangan fatal ke arah rambut abu-abu. Si rambut abu-abu berbalik dan keputus asaannya memenuhi wajahnya. Dia sudah menyerah untuk melarikan diri. Longyan tertegun melihat rambut abu-abu ini yang hanya menutup mata dan menunggu kematian. Tiba-tiba Longyan menginjak udara kosong dan mundur ke belakang. Tepat ketika tubuh Longyan mundur, rambut abu-abu memegang pisau tajam di kedua tangan dan membelah ruang kosong di tempat Longyan berdiri. Meskipun teknik rambut abu-abu sangat bagus, tetapi serangan itu tidak akan melukai tubuh naga. Tampaknya di masa depan tidak peduli menghadapi semut atau gajah, saya tidak boleh ceroboh, gumam Longyan dan segera menghabisi orang berambut abu-abu itu. Di sisi lain, pertempuran Xiaoyan dengan kedua lainnya membuat Xiaoyan merasa kesenangan. Xiaoyan menyerang dengan tinju, siku, lutut, dan kaki. Serangan-serangan itu membuat keduanya menjadi putus asa. Pada saat ini tubuh mereka hampir menjadi kerupuk oleh serangan tak henti-hentinya dari Xiaoyan.
Yang membuat mereka lebih putus asa adalah bahwa lawan ini terlalu cepat dan kuat. "Terimalah akhirmu," teriak Xiaoyan melintas ke arah salah satu dari mereka. Tinjunya mengepal mengarah ke salah satu dari mereka. Pria itu buru-buru mengangkat pedang emas dan memblokir tinju Xiaoyan. Tidak ada suara berdengung dari tinju yang bertabrakan dengan pedang emas. Mata orang lain begitu terkejut menemukan bahwa tinju Xiaoyan mengenai kepala orang itu sebelum pedang emas dinaikkan. Darah mengalir dari luka terbuka di kepala. Lelaki itu meringkuk tak berdaya dengan nafas yang tersisa. Melihat pemandangan ini, hati orang yang tersisa seakan terbelah. Tangan yang memegang pedang bergetar hebat. Pedang perak di tangannya tampak begitu berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. "Apakah Anda ingin melakukan sendiri? Atau aku yang akan melakukannya?" ucap Xiaoyan dengan nada dingin. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria terakhir sangat marah. Dia mengeluarkan kekuatan yang tersisa dan menebas ke arah leher Xiaoyan. Orang terakhir mengerti bahwa ini adalah pukulan terakhirnya. Dia kehilangan semua semangat juang yang tersisa karena pedang perak. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, segera Xiaoyan menghilang dan muncul di depan orang itu dalam satu nafas. Dia menjentikan jari dan api langit membakar orang itu hingga menjadi ketiadaan. Setelah itu Xiaoyan tersenyum membersihkan tangannya dan berjalan menuju Longyan. Sekarang hanya tersisa satu orang yang bertarung dengan Jing Wuchen. "Longyan, biarkan Wuchen bertarung. Lebih baik kita menonton," ucap Xiaoyan. "Kalau begitu kita tidak perlu peduli padanya," ucap Longyan menyaksikan Wuchen bertarung. "Kalian berdua orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku bertarung dengan putus asa, kalian hanya duduk diam," teriak Jing Wuchen terlihat sangat marah. "Bukankah kamu sendiri yang bilang ingin bertarung dengan orang ini? Jika kami tidak membantu maka jangan salahkan kami," ucap Xiaoyan dengan senyum senang. "Tampaknya saya memilih lawan yang salah. Musuh ini jelas sangat kuat. Sial, mengapa mata saya tidak dapat menilai lawan?" ucap Wuchen. "Sebenarnya baik Longyan maupun saya tidak keberatan bertukar lawan dengan Anda," ucap Xiaoyan bersandar di batu dan berkata dengan nada malas. "Saya tidak bisa bertarung lagi," teriak Jing Wuchen. Bila cahaya datang dengan cepat, itu memaksa Xiaoyan melangkah maju. Langkah cahaya Xiaoyan melesat langsung ke depan pria berkumis tebal. Dengan pukulan acak, pria itu terbang dan runtuh seketika. Setelah melihat kejadian itu, Wuchen mau tidak mau dia berkata, "Saya tidak menyangka ada orang yang begitu kuat dalam keluarga Xiao. Apakah Anda benar-benar pemuda legenda itu? Katakan padaku, jangan menipuku," ucap Wuchen. "Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku hanya pria kecil. Bagaimana aku dibandingkan dengan pria legenda itu? Juga tidak mungkin pria kaya seperti itu berlari ke tempat seperti ini yang dipenuhi pembunuhan tanpa akhir," ucap Xiaoyan. Wuchen menatap Xiaoyan dengan terengah-engah. Tetapi dia menemukan mata Xiaoyan berubah begitu tertekan sehingga dia mengubah wajahnya. "Hantu besar, jangan duduk di sebelahku," ucap Longyan. "Oh, amarah kentut kecil ini masih sangat menggebu-gebu. Jadi tidak lucu sama sekali," ucap Jing Wuchen menggoda dengan nafasnya masih terengah-engah. Melihat Wuchen masih berani menyebut kentut kecil, Longyan langsung berdiri. Matanya berkedip dengan kilat. Itu semacam tantangan yang disebut. "Saudara Xiao, kamu harus peduli tentang bocah kecil ini. Jangan biarkan bocah kecil ini cepat marah," ucap Wuchen. Xiaoyan mengabaikan kata-kata itu dan hanya memandangi bulan dara di langit dengan serius. Melihat Xiaoyan memandang bulan dara dan mengabaikan dirinya, dia tidak punya pilihan lain selain melihat Longyan yang marah. "Saya tidak ingin melawan bocah kecil," ucap Wuchen. "Tidak ingin melawan bocah? Apakah kau pikir bisa melawanku?" ucap Longyan mendengus dingin. "Apakah kamu tahu bulan dara akan penuh?" ucap Xiaoyan menyela pertengkaran itu. Dia menunjuk ke langit yang dalam. "Ketika kami pertama kali masuk, itu hanya bulan purnama," ucap Xiaoyan. Keduanya berhenti bertengkar dan melihat ke langit. Di langit kabut merah darah perlahan-lahan menyebar seperti awan. Dan bayangan samar menunjukkan tanda-tanda membentuk lingkaran. Xiaoyan menundukkan kepalanya.
Bahkan jika dia beradaptasi dengan cahaya bulan darah, dia masih tidak mau melihat bulan darah terlalu lama. Jangan melihat terlalu lama dan cepat tarik pandanganmu, ucap Xiaoyan kepada Longyan dan Jing Wuchen. Mata Longyan dan Wuchen berubah kemerahan. Hawa dingin merembes ke dalam kesadaran Wuchen dan Longyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.